Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dan pemirsa Cibodas Dogar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan dan kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah lah sebagai zat yang satu-satunya yang layak untuk kita sanjung dan kita puji dan mintai pertolongannya. Insya Allah sahabat dan pemirsa Cibodas Dogar, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkolonikan pejantan dengan para betina ya. Nah, ini nih pejantan ini kemarin dipindahkan atau disatukan atau dikolonikan dengan para betina ini nih, kayak gitu ya, dengan tujuan agar bisa mengawini atau membuahi para betina, kayak gitu ya. Nah, ini baru mulai dimasukkan kemarin ya. Kemarin itu dikejar-kejar, sekarang sudah berhenti mengejarnya. Kayaknya mungkin sudah pada kekawin pemirsa ya. Nah, sebelum mengkolonikan pejantan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan di dalam kandang yang akan dikolonikan itu tidak ada domba yang sedang menyusui atau yang sedang memiliki anak yang masih kecil, terutama anaknya yang anak jantan atau jalu, kayak gitu ya. Karena pengalaman saya kayak ini pemirsa, cerita pengalaman sudah kejadian pada saya. Dulu saya mengkolonikan pejantan dengan para betina, kayak gitu ya. Nah, kebetulan di dalam kandang ini nih, kayak gitu ya, masih ada betina atau indukan yang masih memiliki anak ya, anak masih kecil, masih menyusui jantan sekitar umur 2 bulanan. Ternyata pemirsa, saya tinggalkan, balik lagi, wah, anak jantan tadi ya, yang jantan itu udah tergeletak pemirsa ya, patah ininya pinggang. Kenapa? Mungkin dibanting atau ditanduk ya sama pejantan. Nah, itu mungkin satu hal ya, yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum mengkolonikan pejantan itu, pastikan tidak ada domba betina yang sedang beranak ya, atau memiliki anak, atau dipindahkan dulu. Nah, kemarin saya memindahkan ini dulu nih, percis dulu kayak gitu, yang dibanting kayak sampai ugal-ugalnya, pinggangnya itu patah kayak gitu. Ini sebesar gini pemirsa ya. Nah, ini makanya ini dipindahkan dulu karena ini akan mengganggu pejantan, kayak gitu ya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pastikan ya, lantai kandang itu kuat ya, kuat, tidak ada yang bolong-bolong, kayak gitu ya. Tidak ada yang rapuh. Karena apa? Karena pas pertama kali dimasukkan, pasti si pejantan itu akan mengejar-ngejar betina. Nah, kayak gitu. Untuk menunjang hal itu, maka harus dipastikan si kandang atau lantainya itu adalah harus kuat ya, tidak ada yang rusak lah, pastikan kayak gitu ya. Karena nanti akan dipakai untuk ngejar-ngejar itu betina, kayak gitu ya. Atau misalkan ketika ada betina yang paling ini, pasti dikejar sama dia kalau ada betina yang sedang birahi ya. Jadi itu yang kedua ya pemirsa. Yang ketiga kayak gitu, kalau bisa ini mah, kalau bisa dipastikan sebelum pejantan itu disatukan, dikolonikan, harus dipastikan
ada satu minimal betina yang sedang birahi tinggi. Kenapa kayak gitu? Karena itu untuk menghindarkan pejantan ya dari menanduk betina atau marah kayak gitu, karena lama mengejar-ngejar seperti itu ya, belum tersalurkan kayak gitu. Artinya dia nanduk-nanduk tuh kayak gitu ya, menanduk betina. Nah, kalau seandainya ada satu saja yang sedang birahi tinggi, maka itu akan mengurangi agresif domba pejantan itu ya. Insya Allah tidak akan menanduk-nanduk karena apa, sudah tersalurkan dan ada betina yang sedang birahi kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mengkolonikan belum dipastikan betinanya belum ada yang birahi, kalau saran saya jangan dulu pemirsa ya. Kalaupun mau harus kepaksa karena sudah 1 tahun misalkan belum terkawin-kawin ya, pas pertama kali dimasukkan ke kandang dikolonikan harus dipegang dulu, dipegang paksa kayak gitu. Supaya apa? Supaya hasrat si pejantan itu tersalurkan kayak gitu, dan dia tidak akan membanting atau agresif atau marah-marah seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin 3 hal pemirsa yang perlu diperhatikan sebelum mengkolonikan pejantan ya dengan para betina ya. Ya, itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya share pada kesempatan hari ini. Jangan lupa banyak-banyak beristighfar dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.